Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa kembali dapat bersuah bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada, baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Maroke. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Taiwan, India, Australia, Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. First of all, I would like to welcome you all to the channel of Khotbah Pendeta on the program of Rubrik Hukum. Saya Dr. Andi, berharap saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang tanggapan advokat daripada Napoleon Bonaparte, saudara, yang kita singkat dengan NB, saudara. Ya, apa yang disampaikan oleh advokatnya yang bernama Ahmad Yani, ya saudara tahu, ya Ahmad Yani ini adalah seorang politikus, kalau saya nggak silap dia dari Partai Golkar, saudara. Tapi hari ini, saudara, ya tidak sebagai seorang politikus, tapi dia sudah kembali menjadi seorang advokat yang membela NB, saudara. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita dengarkan, kita simak dulu, saudara. Kembali di Kompas Petang, saudara, kita masih membahas soal penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kc. Kami sudah terhubung dengan Ahmad Yani, kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte, dan juga masih bergabung psikolog forensik Reza Indragiri. Pak Ahmad Yani, apa kabar? Selamat sore. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Ahmad Yani. Jadi kalau dari ceritanya Pak Napoleon ini, bagaimana ceritanya? Kenapa sampai harus memukul Muhammad Kc di tahanan? Yang pertama, saya belum bisa berkomunikasi langsung ya, karena saya baru juga datang dari luar kota. Ya, kemarin saya dihubungi keluarga Pak Irjen Napoleon Bonaparte, menyatakan minta kesediaan saya untuk menjadi tim kuasa hukum atau tim lawyernya juga seperti itu. Karena saya adalah pengacara atau advokatnya Pak Irjen Napoleon Bonaparte pada waktu beliau mengajukan upaya hukum terhadap proses persidangan dia yang disangka atau yang dituduh terima suap dari Joko Chandra seperti itu. Dan saya juga kuasa hukum dalam rangka untuk melaporkan dugaan tindakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim di KAI. Nah, kemarin sore dia menghubungi saya dan menyatakan bersedia. Yang kedua, saya tanyakan juga, karena saya mendapat berbagai dari media sosial maupun WA, apakah surat terbuka yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte itu betul adanya atau bukan? Dijawab oleh keluarganya itu betul, yang dibuat ditangani oleh Pak Napoleon Bonaparte. Dan ada lagi yang beredar kronologis, itu bukan dia yang membuat seperti itu. Nah, saya mengenal Napoleon Bonaparte ini sejak saya menangani perkara Pak Napoleon Bonaparte baik di kasasi maupun di komisi yudisial seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari surat terbuka ini yang disampaikan, kan ada beberapa poin, ada 5 poin. Tadi sudah diulas juga oleh Mas Indra seperti itu. Ada 2 hal yang menurut saya yang paling penting itu. Yang pertama adalah ini kan wilayah yang terjadi ini kan di rutan ya, rutan Bareskrim. Di rutan Bareskrim adalah di mana tempat Napoleon Bonaparte yang sedang sekarang ini juga ditahan. Begitu juga si Muhammad Kc ini. Sama-sama kita mengetahui kasus Muhammad Kc ini sudah menjadi pengetahuan dan informasi baik ada di luar maupun di dalam rutan, karena informasi ini cukup kuat sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan ini adalah semangat, persoalan sangat tumbuh semangat di kalangan terutama umat Islam ya kan, terhadap proses penistaan agama ini yang selama ini merasa diperlakukan tidak adil seperti Pak Ahmad Yani, banyak sekali saya mau bertanya soal ini. Nah, kalau Pak Napoleon tidak setuju dengan tadi penodaan agamanya. Tapi kenapa sampai harus melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Kc? Apa yang jadi sebabnya? Nah, ini yang saya ingin gambarkan seperti itu, ya kan?
Ini yang mau saya gambarkan bahwa informasi Muhammad Kece mau masuk Bareskrim ini sudah diketahui juga oleh para tahanan yang ada di sana. Memang kemarahan itu tidak hanya masyarakat yang ada di luar, kemarahan juga termasuk juga mereka yang ada di dalam. Ini menyangkut masalah adalah yang sebagaimana dikemukakan oleh Mas Indra tadi, adalah menyangkut masalah keyakinan. Dan ini berkorelasi betul dengan apa surat yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Dia menyatakan kalau dia yang dihina dia tidak masalah, tapi kalau Allah dia, Tuhan dia yang dihina, terus Al-Quran yang dihina, Rasulullah yang dihina, akidah Islamku katanya, maka dia akan bersumpah melakukan tindakan-tindakan terukur tadi seperti itu. Nah, saya melihat bahwa ini sebenarnya dengan ada kasus ini sebenarnya Muhammad Kece ini harus berterima kasih sesungguhnya dengan yang namanya Napoleon Bonaparte. Karena ini ibaratnya dialah menjadi ventilasinya, menjadi saluran kemarahan mengakumulasi. Coba kita bayangkan. Oke. Ya kan? Tapi begini, Pak Ahmad Yani, izin saya tanyakan, karena ini kan tindakannya main hakim sendiri. Apapun itu alasannya, bukankah tidak dibenarkan? Dan Pak Napoleon apalagi tentu hafal betul karena beliau adalah penegak hukum sebelumnya. Ya, makanya jangan dipotong dulu. Saya menyatakan kan Pak Napoleon Bonaparte. Saya harus bertanya ini karena tadi kan seakan-akan membenarkan atau jadi pemakluman soal main hakim sendiri. Karena ini agar tidak mislead juga di publik. Oh tidak, ini peristiwa yang seperti ini di lembaga pemasyarakatan, di penjara, dimanapun sering terjadi hal-hal yang seperti ini. Terhadap ada hal-hal yang tabu yang tidak boleh dilakukan itu, walaupun mereka sesama narapidana, sesama tersangka. Satu adalah peristiwa yang namanya pencabulan dan pemerkosaan. Siapapun yang melakukan itu pasti mengalami hal-hal yang model seperti ini. Begitu juga adalah persoalan penistaan agama. Kita lihat kasusnya Ahok beberapa tahun yang lalu. Ahok itu kan sudah dihukum 2 tahun, tapi dia memang tidak serta diletakkan di lembaga pemasyarakatan. Setelah itu dia dibawa ke rutan Brimob. Artinya ada hal-hal yang bisa mengganggu jiwa emosional orang yang membangkitkan amarah dan sebagainya. Kita tahu itu tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi hal-hal yang seperti ini bisa terjadi. Kenapa? Masyarakat sudah frustasi dalam proses penegakan hukum, dalam proses hal-hal seperti ini terjadi. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penodaan agama ini sebentar dulu. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penodaan agama ini tidak tersalurkan melalui institusi-institusi hukum. Kita coba lihat kasusnya Abu Janda. Kita bisa lihat kasusnya namanya Denny Sregar, Adik Ormandu. Baik, nah, tadi itu saya udah membuat tangkap akumulasi. dulu sampai di situ Pak Ahmad Yani. Coba kita bayangkan. Saya harus tanyakan ini ke Mas Reza. Tunggu sebentar Pak Ahmad Yani, saya tanyakan ini ke Mas Reza. Karena tadi ini ada saluran lain, kalau tadi menurut Pak Ahmad Yani, selain proses hukum yang berjalan, dengan tadi kemarahan sejumlah pihak termasuk para penghuni rutan atau rumah tahanan. Seperti apa Mas Reza melihat ini? Hukum akan terasa kehadirannya, hukum akan dipandang bekerja secara efektif apabila memenuhi 3 unsur. Pertama, dia harus bekerja secara cepat. Yang kedua, harus bekerja secara ajak. Dan yang ketiga, harus menjatuhkan sanksi. Dan yang ketiga, harus menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatan jahat tersebut. Nah, sekarang mari kita takar bersama-sama. Terkait dengan kasus penodaan atau penistaan agama, seberapa jauh sesungguhnya hukum di Indonesia ini sudah hadir secara cepat, ajak, dan menjatuhkan sanksi yang setimpal. Kalau kita bersepakat bahwa nilai-nilai ketuhanan menempati posisi yang sangat spesial dalam masyarakat kita, berada pada sila pertama, maka saya justru khawatir bahwa ternyata sanksi yang dijatuhkan bagi penoda atau penista agama belum cukup setimpal, paling tidak dipandang oleh sebagian orang. Dikarenakan ternyata paling tidak sudah ada satu unsur yang tidak terpenuhi, maka masuk akal bahwa kemudian akan ada kelompok atau individu yang menciptakan hukum dalam rangka sekali lagi memastikan hukum itu bekerja secara cepat, ajak, dan juga setimpal. Saya menyampaikan ini bukan dalam rangka memberikan justifikasi, tapi memberikan sebuah penjelasan yang rasional tentang bagaimana kemudian ada orang yang mengambil tindakan untuk katakanlah sebagai kompensasi atas hukum yang dirasakan tidak cepat, tidak ajak, dan tidak setimpal tersebut. Baik, saya tanyakan terakhir ke Pak Ahmad Yani, jikalau ada laporan karena penganiayaan ini, apakah sudah siap Pak Ahmad Yani selaku kuasa hukum mewakili Pak Napoleon Bonaparte untuk menghadapinya?
Ya kan kalau kita lihat dari surat pernyataan Pak Napoleon Bonaparte pada poin 5 itu dia sudah mengambil kesiapan seperti itu. Tapi apa yang dikemukakan oleh Mas Reza itulah yang harusnya menjadi atensi kita, itulah yang menjadi harus perhatian kita. Sebagaimana di suratnya yang poin nomor 3 itu ini adalah membahayakan betul persatuan, kesatuan dan kerukunan umat beragama. Yang keempat, dia juga menilai masih banyak sekali konten-konten yang beredar ya kan di media sosial yang belum di take down oleh pemerintah, yang seharusnya menurunkan, yang jelas-jelas dikategorikan melakukan penistaan dan penodaan agama seperti itu. Nah, ini yang menurut saya bisa memicu yang jauh lebih besar persoalan-persoalan kita kalau tidak cepat tadi apa yang dikemukakan oleh Mas Indra tadi itu seperti itu loh. Baik, tidak ada yang Sehingga hukum membenarkan itu harus bekerja cepat, betul-betul masuk. Baik, tidak ada Oke, ya, kalau itu betul, saya setuju. Makanya saya menyatakan kita tidak bisa dapat membenarkan itu. Baik. Tapi tak kalah hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dia orang mencari keadilan itu bisa mencari saluran-salurannya sendiri seperti itu. Yang itu yang kita tidak inginkan. Baik. Makanya apa yang disampaikan oleh Napoleon Bonaparte ini memberikan isyarat, Baik. memberikan sinyal sesungguhnya kepada pemangku kekuasaan, pemangku amanah seperti itu. Baik Pak Ahmad Yani. Jadi kalau kita lihat kan siapapun tidak ada yang setuju dengan penodaan agama, tapi jangan lupa ini adalah negara hukum. Seluruh prosesnya harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Ahmad Yani, kuasa hukum Irjen Napoleon Bonaparte. Terima kasih juga Mas Reza Indragiri, psikolog forensik telah bergabung di Kompas Petang. Ya, saudara, ya kita sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Ahmad Yani sebagai advokat pengacara dari NB ini, saudara. Paling tidak saya ada mencatat 7 poin, saudara. Yang pertama, saudara, dia berkata bahwasanya Islam diperlakukan tidak adil, saudara. Nah, menurut saudara seperti apa? Benarkah Islam diperlakukan tidak adil? Kalau saya pikir ya ini pemutarbalikan fakta, saudara. Nah, kan kayak gitu, ya. Sebenarnya yang diperlakukan tidak adil selama ini, saudara, ya. Dari kajian-kajian ilmiah yang saya lakukan, saudara, itu justru ya minoritas, ya. Itu bukan hanya berbicara tentang Kristen saja, tapi agama-agama lainnya, saudara. Ya, nah itu kita bisa ungkapkan itu, saudara. Lalu yang kedua, saudara, ya, informasi tentang Bapak Muhammad KC sudah diketahui oleh NB ini, saudara, ya, Napoleon Bonaparte ini, bahwasanya Bapak Muhammad KC itu, saudara, ya, itu akan berada di rutan Barreskrim, saudara, ya, Mabes Polri, saudara. Jadi dari sini kita tahu, saudara, bahwasanya ya NB dengan komplotannya ini sudah mendesain ya begitu rapi, saudara, ya, untuk menghancurkan Bapak Muhammad KC, saudara, ya. Jadi ini jelas dari keterangan sang advokat, saudara, ya. Tapi penjelasan sang advokat ini juga berdasarkan surat terbuka yang dibuat oleh NB secara luas, saudara, yang sudah kita bahas itu, ya. Bahkan channel-channel lain juga sudah membahasnya, saudara, ya. Tapi kalau kita lihat yang di seberang sana justru, saudara, ya, itu menganggap NB ini sebagai the hero, ya, pahlawan, saudara. Nah, seperti itu, ya. Lalu yang ketiga, saudara, ya, ini penghinaan terhadap agama. Nah, tentu yang dia maksudkan adalah agama Islam, saudara. Jadi penghinaan terhadap agama, saudara, ya. Jadi menurut dia, ya, motif daripada NB ini melakukan persekusi terhadap Bapak Muhammad KC ini, saudara, karena dia ingin membela agamanya, saudara, ya. Dia tidak sebutkan bahwasanya sebenarnya ada dua, saudara, selain membela agama itu adalah membela negara, saudara. Tapi Ahmad Yani di sini, saudara, ya, itu tidak menyebutkan ya motif yang kedua, tapi dia cuma tekankan pada motif yang pertama, yaitu membela agamanya, saudara, ya. Kalau membela negaranya tentu, saudara, ya, itu terjadi perlawanan bagaimana seorang narapidana, seorang terpidana, ya, seorang koruptor, saudara, bisa membela negara, saudara, ya. Itu melantakkan akal sehat kita tentunya, saudara. Nah, oleh karenanya Ahmad Yani tidak menyebutkan, saudara, ya, alasan yang kedua mengapa NB ini menganiaya atau mempersekusi, saudara, ya, Bapak Muhammad KC. Lalu yang keempat, saudara, ya, MKC harus berterima kasih kepada NB, saudara. Nah, ini pandangan yang saya pikir ya tidak bisa diterima oleh akal sehat kita, saudara. Bagaimana Bapak Muhammad KC harus berterima kasih kepada Napoleon Bonaparte, saudara, ya. Nah,
menurut dia saudara ya, karena Bapak Muhammad KC ya itu telah menodai agamanya saudara ya, Tuhannya ya, nabinya dan kitab sucinya saudara. Nah sekarang bagaimana kalau pertanyaan itu kita balikkan saudara, kita berikan kepada Ahmad Yani ini saudara ya. Apa jawabannya saudara? Nah ini kan jelas-jelas saudara ya, tidak fair kan kayak gitu. Atau mungkin Bapak Ahmad Yani ini ya, sang advokat ini tidak mengamati saudara ya, tidak melakukan penelitian kali ya, bahwasanya begitu banyak umpatan-umpatan yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz yang mualaf ini, termasuklah UAS yang sampai hari ini juga belum ditangkap saudara ya. Nah ini saudara ya, jadi sangat tidak berimbang saudara ya. Lalu yang kelima saudara ya, dia katakan ya, mengapa ya, ANB ini melakukan ini saudara ya, melakukan perbuatan bejat itu saudara ya, karena masyarakat merasa frustrasi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh penoda agama saudara ya. Ini masyarakat yang mana sebenarnya ya yang merasa frustrasi saudara ya kan, sebenarnya ya kita yang kekristenan ini yang merasa nggak habis pikir ya nengok mereka ya, kadrun-kadrun itu saudara ya, yang terus ya, menista kekristenan saudara ya. Bahkan kita sebenarnya tidak ambil pusing saudara ya, karena kita tahu Allah kita itu bukan Allah yang membutuhkan pembelaan, pertolongan, tidak saudara ya. Allah kita itu mutlak saudara ya, Allah kita itu sungguh berkuasa ya, sehingga kita ketika kita dihina, ketika kita dilecehkan saudara ya, kita santai saja saudara. Tapi begitu kita mulai menjawab ya hinaan-hinaan mereka saudara ya, nah apa yang mereka lakukan saudara ya, mereka melaporkan. Nah kan kayak gitu ya, seperti Bapak Muhammad KC ini saudara ya. Nah itu ya, jadi kelihatannya Ahmad Yani ini tidak melihat secara komprehensif sebenarnya fenomena yang sedang terjadi hari-hari ini terhadap bangsa ini saudara ya. Lalu bagaimana dengan UAS ya? Nah saudara ya, kalau kita boleh bandingkan keberadaan Bapak Muhammad KC itu kan baru-baru ini aja saudara ya. Bagaimana dengan UAS yang lebih dahulu saudara, yang telah menghina simbol-simbol kekristenan ya. Bagaimana Habib Rizik saudara, kita tahu Habib Rizik ya, dia masuk penjara bukan karena pasal penodaan agama saudara ya, tapi karena pasal berkerumun itu saudara ya, bukan karena penodaan agama ini ya. Itu bagaimana Ahmad Yani ya sebagai advokat NB ini melihat kasus ini ya, apakah menutup mata ya, nggak boleh kayak gitu kan, kayak gitu ya, katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Nah kayak gitu ya, jangan membela dengan cara membabi buta. Nah itu ya, bagaimana dengan Irene Handoyo yang 10 tahun yang lalu dia sudah mulai ya mengumpat, menista ya, menodai kekristenan saudara ya. Nah itu tidak disentuh oleh hukum sampai sekarang ini. Nah itu, dan bagaimana dengan ustadz-ustadz mualaf yang lainnya saudara ya. Dan yang keenam saudara ya, nah ya, Ahmad Yani berkata ya, dia sepakat dengan NB Napoleon Bonaparte ini saudara, karena konten penodaan agama yang belum di take down oleh pemerintah. Nah ini kan masih sepihak saudara ya. Nah bagaimana konten-konten penodaan agama yang dilakukan oleh mereka-mereka? Nah kan kayak gitu saudara ya. Kalau NB itu mengatakannya bajingan-bajingan itu saudara kan kayak gitu ya. Nah ya, nah sekarang ungkapan itu kita balikkan kepada mereka ya. Bagaimana konten-konten yang belum di take down oleh bajingan-bajingan itu? Ya tentu dalam tanda petik saudara ya, saya katakan dalam tanda petik saudara ya. Nah seperti itu kan kayak gitu ya. Jadi jelas ya, Ahmad Yani tidak melihat secara komprehensif ya, mungkin karena baru ditunjuk sebagai advokat saudara, jadi belum sempat melakukan penelitian awal saudara ya. Cuma dia lihat, dia dengar sepintas saja saudara ya. Tapi di poin yang ketujuh saudara, nah saya sepakat dengan dari 7 poin, saya sepakat ya dengan poin yang ketujuh ini saudara ya. Ahmad Yani setuju kalau perbuatan NB harus diproses hukum. Nah itu saudara ya. Jadi poin yang ketujuh ini saya sepakat dengan Ahmad Yani saudara ya. Selebihnya ya saya tolak. Nah kan kayak gitu saudara ya, karena tidak fair saudara ya. Tapi ya itu boleh saja karena dia memang dibayar untuk membela NB ini saudara. Jadi
segala upaya ya, upaya hukum tentunya saudara dia akan lakukan untuk membebaskan NB ini dari jerat hukum yang menyerangnya saudara ya, yang mengikatnya saudara ya, yang mengikat kebebasan dia itu saudara ya. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ahmad Yani ini ya sah-sah saja saudara dalam aspek hukum ya, dalam aspek pembelaan saudara ya. Tapi poin yang ketujuh itu saudara, nah ini yang perlu kita garis bawahi semua. Ahmad Yani setuju kalau perbuatan NB harus diproses hukum saudara. Ya, perlu juga saya sampaikan kepada saudara semuanya bahwasanya kasus persekusi yang dialami oleh Bapak Muhammad KC ini sudah mendapat dukungan dari berbagai pihak ya. Baik itu dari media, saudara, ya, baik media mainstream, demikian juga dari institusi, lembaga-lembaga negara, saudara, ya, termasuk Komisi 3 juga, saudara, itu mengutuk ya berat apa yang dilakukan oleh NB ini, ya, karena NB adalah cerminan seorang jenderal di Indonesia ini, tapi perbuatannya itu memalukan jenderal yang ada di Indonesia ini, saudara, ya. Kalau dia katakan dia mewakili umat Islam, saudara, sehingga Ahmad Yani berkata MKC itu harus berterima kasih karena digebuki oleh NB, saudara. Nah, itu bagaimana kalau pernyataan itu kita balikkan, ya? Apakah jenderal-jenderal ini berterima kasih atas perlakuan daripada NB ini karena dia seorang jenderal? Nah, tentu kan aneh kan saudara, nggak bisa diterima oleh akal sehat kita saudara ya. Memang NB ini saudara ya, saya duga tengah stres berat saudara karena menghadapi hukuman yang akan dia jalani saudara. Karena selama ini dia sudah hidup nyaman saudara ya, menerima fasilitas dari negara dan dia tidak sadar bahwasanya ya apa yang dia terima itu ya sumbernya ya, sumber keuangannya itu adalah dari pajak-pajak rakyat, pajak saudara, pajak saya, pajak kita semua, bahkan pajak yang dibayar oleh Bapak Muhammad KC dan keluarganya saudara, dan dia tidak sadar itu, sangat memalukan ya. Dan baik saudara, saya pikir demikian ya ulasan saya untuk menanggapi ya pandangan advokat dari NB ini ya, yaitu Ahmad Yani saudara ya. Kembali dari Medan saya mengucapkan salam sejahtera, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun, Horas, Yahuwu, Immanuel, Shalom. Sampai jumpa lagi.